Sebelumnya di Fire Force Season 2 Part 2, tim Fire Force dikejutkan dengan kemunculan Inka Kasugatani, siswi SMA yang memiliki kemampuan api generasi kelima. Inka menjadi rebutan antara tim Fire Force Kompi 8 dan tim Kesatria Tudung Putih. Inka lebih dulu diculik oleh Seron, pengawal Haumea yang juga pengikut evangelis. Aksinya kemudian dihentikan oleh Syndra hingga akhirnya perang antara Kesatria Tudung Putih dengan tim Fire Force kembali terjadi. Bagi yang penasaran dengan pembahasan episode sebelumnya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kali ini saya akan membahas episode 5 dan 6 yang akan menjadi bagian ketiga dari pembahasan di season kedua ini. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti cerita. Kisah dimulai dengan pertarungan antara Haumea dan Arthur. Dalam pertarungan ini, Haumea menyuruh Seron segera mengalahkan Syndra agar bisa menculik Inka. Haumea sendiri kesulitan menghadapi Arthur karena seperti yang kita ketahui, Haumea tak bisa mengendalikan Arthur dengan api listriknya. Seron memang hampir mengalahkan Syndra, namun Syndra masih terus melawannya sembari memikirkan bagaimana mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama Korna. Sekedar info, Korna merupakan tanda iblis yang diacungkan oleh pengguna api agar bisa mengeluarkan ledakan api yang sangat besar. Bisa dibilang dengan menggunakan teknik Rocky ini, nyala apinya bermanifestasi dalam sifat eksplosif, yang memungkinkan penggunaannya untuk menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Syndra pernah mempelajari ini sewaktu dia berguru pada Benimaru Shinmon di markas tim Kompi ke-7. Namun saat Syndra ingin mengeluarkan Korna, dia sama sekali kewalahan karena di saat yang sama, Seron terus menghajarnya. Disinilah terkuak kalau Seron merupakan pengendali api generasi kedua karena dia mampu mengumpulkan setiap serangan menjadi energi panas dan membalikannya menjadi serangan api yang jauh lebih dahsyat. Cara mengembalikannya mirip dengan jurus Kamehame milik Son Goku. Sementara itu, suasana kota perlahan mulai steril berkat bantuan dari divisi lain. Karim Flame bahkan mampu membekukan monster api raksasa yang sebelumnya terlalu sulit untuk dikalahkan. Tapi tiba-tiba suasana kembali chaos ketika monster itu mampu melelehkan es dari Karim. Terpaksa tim 8 dan sekutunya kembali memikirkan terkait bagaimana caranya mengalahkan monster api itu. Pasalnya, saat badai api 2 tahun yang lalu, satu-satunya yang mampu mengalahkan monster tersebut ialah Konro Hashimiya, wakil kapten divisi ke-7. Syndra akhirnya berhasil mengeluarkan Kornanya ketika melawan Seron. Hal ini terjadi setelah Syndra berhasil berkonsentrasi penuh untuk mengumpulkan api di kakinya. Walhasil, Seron pun terkena teknik Kornanya yang seperti ini. Namun ketika Syndra merasa Seron sudah takluk, ia pun menemui Inka dan membujuknya untuk kabur bersamanya. Tapi lagi-lagi, Seron bangkit dan menggagalkan usaha itu. Warga yang melihat monster api yang sangat kuat menyerang kotanya membuat mereka semakin panik. Victor Lee kemudian mengutarakan ide jeniusnya agar bisa mengalahkan monster itu. Victor berkata bahwa Hinawa harus mengalihkan monster itu dengan tembakannya, lalu menyuruh Maki menggunakan teknik generasi keduanya untuk mengubah energi menjadi api yang sangat besar. Monster itu, kata Victor, harus dimasukkan ke dalam api itu sebelum akhirnya Karim Flame membekukannya dengan tekniknya. Agar monster itu masuk ke dalam api itu, Kapten Obi harus menembakinya dengan meriam yang ada di mobilnya. Namun saat strategi ini mulai dijalankan, Kapten Obi malah tak bisa menembaki monster itu. Walhasil, Vulcan akhirnya mengemudikan mobil timnya lalu menabrakkannya ke monster api itu. Dan setelah tertabrak, Kapten Obi kemudian menembakkan pelurunya hingga akhirnya monster itu masuk juga ke dalam api ciptaan Maki. Di saat inilah, Karim Flame akhirnya membekukan monster itu melalui api Maki yang menyelubunginya hingga pembekuannya mirip tiang menara. Jadi, selain monster itu kedinginan, dia tetap merasakan serangan api yang diciptakan oleh Maki. Seiring insiden penaklukan monster api raksasa itu, Seron akhirnya mengakui kehebatan teknik Korna Syndra karena untuk pertama kalinya, Seron berhasil merasakan luka. Seron kemudian mendapatkan perintah dari Haumea untuk mengakhiri misi penculikan ini secepatnya. Hal ini juga karena Haumea sama sekali tak bisa mengalahkan Arthur yang akhirnya memojokkannya di tempat lain. Syndra mencoba memohon pada Inka agar tak memilih organisasi Kesatria Tudung Putih. Sebenarnya, Inka ingin melarikan diri dari kedua kelompok ini. Namun dia sudah tak memiliki kekuatan sama sekali. Bujukan Syndra terus terngiang di kepalanya. Namun Inka sadar, kalau dia memilih Syndra, suatu saat dia juga akan tertangkap mengingat dia memiliki kesalahan di masa lalu.
Akhirnya Inka memilih organisasi Tudung Putih karena dia masih ingin merasakan kebebasan. Sindra mencoba menghalangi Inka, tapi dia tumbang ketika Seron menyerangnya. Inka kemudian memberi syarat bahwa dia tetap menunggu Sindra untuk menyelamatkan dirinya dari kesatria Tudung Putih suatu saat nanti. Haumea kemudian menemui Inka yang dikawal oleh Seron. Sesaat sebelum mereka pergi, Panda datang menghampiri Inka. Dia mencoba untuk tidak membiarkan Inka pergi dan bergabung dengan kesatria Tudung Putih. Namun hati Inka sudah gelap. Dia malah meledakkan Panda dengan teknik api miliknya. Panda pun tewas dalam insiden ini. Sementara Inka berhasil kabur bersama Haumea dan Seron. Meski berhasil menghentikan aksi pembakaran massal, namun Sindra tetap merasa gagal karena tak berhasil menyelamatkan Inka. Tim Kompi 8 kemudian mulai berdiskusi terkait tujuan penginjil dan para pilar yang akan ia kumpulkan. Arthur berkata bahwa dari informasi Haumea, total ada 8 pilar yang ingin dikumpulkan oleh para penginjil. Itu berarti masih ada 3 pilar yang belum diketahui keberadaannya. Tim 8 kemudian pulang setelah memastikan misi ini selesai. Perasaan kosong yang sedari tadi dirasakan Sindra mulai buyar ketika seluruh warga memberikan pujian atas aksi-aksi para pemadam kebakaran khusus itu. Keesokan harinya, Letnan Pan melaporkan bahwa dari insiden penyerangan kesatria Tudung Putih, 19 warga dikabarkan tewas dan 58 lainnya terluka. 134 bangunan hancur karena termakan oleh api, dan ada 39 manusia api yang berhasil disucikan. Insiden ini mulai membuat para kapten kompi pemadam kebakaran khusus mulai waspada. Di satu sisi mereka juga mulai memperhitungkan kehebatan tim Kompi 8 yang dipimpin oleh Kapten Obi. Kapten Obi kemudian mengumpulkan anggota mereka. Sindra, Arthur, Tamaki, dan Victor Lee ditugaskan untuk menyelidiki Adola Bars dan penginjil. Mereka akan bekerja sama dengan anggota tim dari Kompi lain untuk menuntaskan misi ini. Misi ini dilakukan untuk mencegah penginjil mengumpulkan para pilar agar bencana api seperti 250 tahun yang lalu tidak terulang. Dan misi ini akan dilakukan di Semenanjung Eurasia. Tim yang dikumpulkan juga terdiri dari peneliti, pengendali api, hingga sister. Keesokan harinya, para anggota yang ditugaskan untuk menyelesaikan misi ini berkumpul di dermaga. Selain anggota tim 8, misi ini juga diikuti oleh Ogun Montgomery dari Kompi 4, Takeru Noto alias Juggernaut dari Kompi 2, serta Letnan Pan yang akan memimpin mereka. Sindra begitu senang dengan misi ini karena dia akan menggunakan kapal untuk menuju ke Semenanjung Eurasia. Sindra untuk pertama kalinya akhirnya melihat keindahan laut lepas yang tentu saja berbeda sangat jauh dengan dunia api. Juggernaut sendiri akan menjadi pemandu dalam misi ini karena dia berasal dari salah satu daerah di Semenanjung Eurasia. Tim baru ini akhirnya berangkat ke Semenanjung Eurasia setelah dilepas oleh Hinawa. Bagaimana petualangan mereka selanjutnya? Nantikan di pembahasan selanjutnya.